Tidur tepat itu diupayakan memang tidur yang sehat. Tidur yang sehat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Itu akan manfaat tidur lebih awal. Oke, itu maksudnya. Apakah berdosa kita begadang? Nah, di sini ada rezeki berangkat dari rumah jam 6, balik ke rumah jam 11. Muter-muter dulu amin dari tambahan. Karena gaji tidak mencukupinya misalkan. Nah, itu berarti kan bisa merubah itu. Ada parasto dalam usahanya, ya. Sudah jadi malam-malam jadi siang, ya. Karena untuk menutupi kebutuhan di rumah sehingga pada akhirnya menjadi begadang. Tapi itu begadang yang bermanfaat, ya. Oke. Kita sadar nih, kita sudah sepuh-sepuh, ya. Kalau tidak punya kesibukan yang dialami oleh teman kita seperti parasto, pusat yang lain, ya kita berusaha untuk tidur di awal waktu. Kita sehat. Kalau nggak anak wajib tidur tepat waktu, ya artinya di awal waktu. Karena kalau tidur tidak di awal waktu akan berefek ke hari berikutnya jadi ngantuk. Nah, benar nggak? Ada yang ngantuk hari ini? Dokter. Ya, yang kedua, kamu tadi bangun tidur tepat, harus bangun. Ketika bangun ya karena tidur sudah cepat, insya Allah bangun juga cepat. Bukan mengajarkan umil laila illa qalila. Bangun ya tengah malam. Untuk apa? Tentunya untuk beribadah. Salah satunya sholat subuh yang mulai yang beribadah, ya. Jadi ada 3: tidur cepat, bangun lebih awal, beribadah. Saya tadi nanya di Pantura sedikit. Apakah benar atau hukum kalau mandi sebelum subuh itu baik buat kesehatan? Orang saya tidak tahu, ya. Tapi saya itu lakukan tiap hari, ya. Saya lakukan tiap hari. Kalau saya sholat subuh tiap hari di masjid, kata Bang Acong, pada ada turun terus. Kenapa Bang? Itu rambutnya basah terus. Jadi saya turun dulu. Kenapa? Karena saya bilang bukan setiap orang mandi subuh turun. Karena saya dengar nanti boleh kata mereka mandi sebelum sholat subuh itu insya Allah membantu kesehatan. Berikutnya pilar yang kedua, apa sih yang kedua? Pilar yang kedua, energi dan pertumbuhan optimal. Apa? Satu, berolahraga. Nabi menyampaikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minul qawiyy. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Untuk bisa kita menjadi kuat, olahraga, olah rasa dan seterusnya. Olahraga kita terus kemarin, ya. Banyak olahraga. Minimal jalan deh pagi-pagi. Di sholat subuh, jangan tidur lagi. Pada siang. Nah, pada siang. Ada nih. Pada siang. Katanya kenapa terlambat kata kita? Aku tidur lagi sholat subuh. Nah, orangnya ada. Itu jangan dibiasakan gitu, ya. Ya. Yang kedua, makan sehat. Jika ada, kalau anak mau wajib lah, anak mampu bisa beli yang sehat, makan sehat. Kalau dulu, ya, air bulan sudah makan mie telur lagi, karena sudah menipis juga. Pilar yang ketiga, intelek dan kontribusi sosial. Ya. Terkait dengan makan sehat, sebenarnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makan oleh kalian makanan yang baik-baik saja. Jangan sampai kalian makan sesuatu yang membuat kamu menjadi sakit. Oke. Pilar yang ketiga, intelek dan kontribusi sosial. Jadi ditekankan kepada anak-anak untuk semangat belajar. Belajar itu adalah wajib hukumnya, sama seperti sholat. Tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Yang kedua dari pilar yang ketiga yaitu bermasyarakat. Quran menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kalian
saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling menolong dalam keburukan bermasyarakat. Ini lemahnya Darussalam, ya. Anak-anak menjadi lemah terkait dengan bermasyarakat karena anak-anak memang balik ke gua jangan menang, nggak kenal diri, nggak kenal tetangga kita aja, karena sekolahnya seharga. Jadi mereka pakainya kalau pulang hari di rumah orang tua kan pernah nggak punya. Dari SD mungkin punya teman, tapi satu persatu jadi lepas ketika sudah masuk ke Darussalam SMP khususnya. Nggak punya teman di tempat dia tinggal. Kita sendirian di sini, gimana nih solusinya nih kayak dengan ini? Ya. Itu 9 kebiasaan ya, yang mudah-mudahan kita akan bisa menerapkannya untuk diri kita dan anak-anak di sekolah SMP Islam Darussalam. Untuk lebih jelasnya supaya semangat insyaallah ya, akan dijelaskan dipaparkan oleh pemateri kita, guru kita ya, Bu Ros. Meski usia lebih muda dari kami, namun di sini beliau sangat memumpuni untuk belajar ya, mengajar kepada kita seluruhnya. Untuk itu ya kita kasih oplos dulu untuk pembicara kita ya. Gimana oplos dulu? Yang semangat terus banget. Kasih oplos. Oplos supaya ada bola. Guru bahasa Indonesia udah paham tuh. Kasih oplos apanya? Oplos apanya? Oke, selanjutnya Pak Tuan, dipersilakan kepada. Terima kasih Pak Dadai atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Soleh karena Bapak dari awal sampai hari ini selalu mendampingi kami. Untuk Bu Ida dan Pak Muhammad mungkin masih Bu Ida sudah di sini. Alhamdulillah. Pak Muhammad yang belum ya? OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pengantar dari Pak Dadai sebagai MC itu sebenarnya sudah terekam seluruhnya. Ini menandakan bahwa Pak Dadai belajar sebelum acara dimulai. Ya, terlihat banget kalau sudah cari tahu lebih dulu, sudah berliterasi lebih dulu tentang materi yang akan disampaikan. Baik, kita mulai saja untuk sesi ketiga dari pelatihan kita hari kedua dengan sama-sama mengucap kalimat basmalah. Alhamdulillah Pak Muhammad sudah ada, karena ini kaitannya dengan kesiswaan banget. Jadi tadi saya minta Pak Muhammad sudah stay di sini gitu. G7K SMP Islam Darussalam. Apa sih G7K? Kepanjangannya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jadi G7K. Kalau tadi badai KA-nya diganti I dalam bahasa Sunda itu ada artinya. Ya, artinya itu pipis. Nah, itu bahasa Sundanya. Jadi tolong tidak diganti A-nya menjadi I ya. Atau kalau misalnya kebiasaan mengucapkannya dipisahkan, misalnya G7 KIH boleh saja. Tapi saya lebih mudah mengingat G7K gitu ya. Agenda kita hari ini seperti biasa, yang namanya workshop itu ada pembukaannya. Tadi kita sudah sama-sama mengucap basmalah. Mudah-mudahan dengan basmalah yang kita ucapkan Allah nilai kegiatan kita ini sebagai ibadah. Kemudian tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan hari ini satu sebenarnya, membuat produk yang bisa kita pakai di semester 2 ya, supaya lebih mudah, tidak perlu karena nanti kita mengerjakannya
biasa. Lalu ada pretest, ada tes awal, lalu ada presentasi materi G7KI, lalu praktik membuat jurnal G7KI, refleksi dan evaluasi. Nah, berikutnya berarti tujuan pelatihan sudah saya sebutkan. Ya, kita tujuannya adalah membuat program G7KI yang akan kita aplikasikan langsung di semester kedua. Nanti teknisnya seperti apa? Alhamdulillah sudah hadir bagian kesiswaan Pak Muhammad. Nanti bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah saya paparkan dan sudah teman-teman buat untuk referensi Pak Muhammad sebagai wakase kesiswaan. Ya. Ada Padlet yang akan saya share di grup nilai Bapak Ibu. Ini sebagai tes awal dari saya. Padletnya sudah saya share. Pertanyaannya satu saja. Kira-kira the power of G7KI itu apa? The power of G7KI itu apa ya menurut Bapak Ibu? Silakan, linknya sudah saya share Padlet di grup mirip tampilannya dengan Bu Tina tadi. Tapi kalau Bu Tina refleksi, kalau saya ini pretest. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah the power of G7KI itu menurut Bapak Ibu apa? Baik, sudah muncul ada kebiasaan hidup sehat dan bermartabat, disiplin, satu kata yang sangat bermakna ya. Hidup sehat, jadi mungkin Bu Agati bisa sambil absensi biar saya bisa tahu yang hadir berapa, yang sudah mengikuti pretest berapa. Kebiasaan yang baik, kreatif dan selalu inovatif, rutinitas menjemput bahagia dunia, hidup yang bernilai, sehat itu bahagia. Main game tidak berlebihan, kesadaran, tidur nyenyak, kumpulan gerakan pembelajaran yang akan menghasilkan anak soleh dan soleha. Kebiasaan menuju generasi sehat dan beradab. Senang nih kalau lihat dolar-dolar nih. Insya Allah sudah berapa yang keinginan untuk hidup sehat. Aktivitas bermanfaat, perilaku positif. Siapa sih Rizky? Awal habis cute. Kebiasaan yang dibentuk agar menjadi siswa yang berkarakter dan bahagia. Teman-teman sebenarnya bisa loh membuat ini warna-warni dengan latar yang berbeda. Kesukaan teman-teman apa? Ya, ada yang unyu-unyu, biru-biru, pinky-pinky.
Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pretest ya, saya sudah baca sekilas pentingnya atau powernya G7KI itu apa. Ya, itu teman-teman tadi sudah baca hasil masukan dari teman-teman ya. Berikutnya saya akan sampaikan materinya. Ya. Ini sebenarnya materi ini berupa panduan penerapan G7KI di jenjang SMP. Langsung saja ya, karena kita jenjang SMP jadi kita to the point, langsung ke jenjang SMP-nya. Misi kita bersama adalah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Narasi kuncinya, gerakan 7KI bukan sekedar program, melainkan pilar strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul. Jadi langkah konkretnya kita menanamkan 8 karakter utama bangsa, ada religius, bermoral, kerja keras, disiplin dan tertib, sehat, cerdas dan kreatif, mandiri dan bermanfaat. Jadi misi bersamanya ini nih, supaya karakter bangsa kita terbentuk seperti ini. Mudah-mudahan yang kita dengar di televisi tentang macam-macam bentuk kejahatan yang makin hari makin gak masuk akal ya. Kalau menurut saya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini mungkin dulu jarang. Selain media juga sekarang mudah diakses, ya kayaknya kelainan asusila itu makin beragam jenisnya. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita bersama, salah satunya dengan gerakan 7KI ini, terbentuk karakter bangsa yang bermartabat, yang mulia, manusia-manusia yang bermanfaat untuk sesamanya, untuk alam semesta dan semuanya. Pemicunya ini tentu saja harus dibuat menjadi rutinitas. Dari rutinitas itu pasti akan menghasilkan reward. Dari pemicunya, jangan tunggu pemicu sih sebenarnya. Mudah-mudahan dari rutinitas, dari kebiasaan, karena ini juga kebiasaan itu harus dirutinkan gitu. Kita bisa karena terbiasa. Seperti tadi contoh real banget di samping saya, Ustaz Dadai. Beliau terbiasa tidur cepat, bangun cepat ya, karena tujuannya sudah real. Saya harus memanfaatkan ibadah di sepertiga malam saya. Sebelum subuh saya harus sudah mandi every day, seperti itu. Itu sudah kebiasaan ya. Nah itu kan kebiasaan yang hebat. Tapi itu motivasinya diri sendiri. Nah ada G7KI ini, ada sistem dari sekolah, siswa, orang tua ya, karena kita sifatnya pendidikan. Ide intinya karakter tidak dilahirkan, tetapi dibangun melalui tindakan harian yang konsisten. Kebiasaan adalah fondasi membentuk identitas dan jati diri seseorang. Ya, ini adalah bisa karena terbiasa, itu kata kuncinya, supaya nanti jadi kebiasaan. Ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kita mudah hafal, kita coba sambil nyanyikan ya teman-teman. Oke, boleh diiringi dengan tepukan. Suara yang bapak-bapak dulu deh. 1, 2, 3. Bapaknya ambil aku. Oke, mau dikomando sama
1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat dan bergizi kementerian. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Jadi kalau di materi Ibu Ida tadi pertama suruh nulis, sama saya suruh nyanyi, biar nanti kita jadi iman, gitu ya. Sebenarnya kalau begitu biasanya ditambah kreativitas, harus ada geraknya, gitu. Biasanya ya. Beriman sedang level belajar dulu, nanti ada gerakan yang akan ditularkan oleh Bu Rifa, biar kita lebih iman. Ya, gerakannya sambil duduk saja. Gerakan jari mungkin ya. Sudah ya hafal ya Bapak Ibu ya? 7 kebiasaan Indonesia hebat. Tadi pada 9 yang ada di dua lagi apa Pak? Oh iya, karena di sini tidak ada mandi gitu. Mungkin pada menambahkan itu ya. Baik, betul seperti yang pada tadi ucapkan, ada pilar ke-1 sebagai fondasi diri dan disiplin pribadi. Apa itu? Yang menjadi disiplin pribadi terdiri dari bangun pagi, beribadah, tidur cepat. Itu termasuk pribadi gitu. Ya. Jadi fondasi diri yang terbiasa tidur cepat, bangun pagi, beribadah, wah itu udah pribadinya sudah keren banget gitu. Ya, secara pribadi. Pilar ini membentuk individu yang tangguh, seimbang, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi pilar yang pertama ini untuk fondasi diri seseorang, tidur cepat, bangun pagi, beribadah. Kalau negara kita bilangnya bangun pagi, beribadah, tidur cepat, di Darussalam diganti tidur cepat supaya bisa bangun pagi dan beribadah tepat waktu. Gitu. Ya. Jadi membentuk individu tangguh yang seimbang dan bertanggung jawab. Lalu pilar untuk energi dan pertumbuhan, pilar yang kedua, olahraga, mendorong kebugaran fisik, kesehatan mental, dan menanamkan nilai sportivitas. Makan sehat dan bergizi, menunjang pertumbuhan, konsentrasi, dan kecerdasan. Manfaat pilar ini adalah menciptakan tubuh yang sehat sebagai landasan pikiran yang cemerlang. Ya, ini pilar yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ini juga sudah dibahas tadi sama Bapak MCQ tadi, intelek dan kontribusi sosial. Gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, kreatif, wawasan pembelajar sepanjang hayat. Long life education. Oh, dalam bahasa Arabnya mungkin kalau lagi kenal mahdi tidaklah gitu ya Bapak. Ya. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Saya ingat banget tuh Pak Hana bilang belajar ya dari anak-anak, bapak-bapak sudah jadi bapak-bapak punya anak, belajar jadi bapak, terus belajar itu tidak pernah ada berhentinya. Ya. Kecuali manajemen mentok gitu ya. Membentuk pembelajar adaptif yang peduli pada sesama dan lingkungannya. Kenapa sih belajar itu harus adaptif? Karena yang kita pelajari itu yang berubah sesuai zaman. Itu yang ada yang saya tahu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Orang zaman dulu tidak ada mungkin belajar harus bisa bikin presentasi PowerPoint. Zaman sekarang ya gitu ya. Bermasyarakat, mengajarkan empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jadi ini yang harus diciptakan untuk membentuk pembelajar adaptif yang peduli pada sesama dan lingkungannya. Ekosistem kesuksesan, peran kita semua ya di sini, kita semua itu siapa? Guru, orang tua, satuan pendidikan, murid, semuanya harus berkolaborasi. Keberhasilan G7KI ini
Oke, di sini saya agak sentil sedikit sebenarnya. Ini dengan teladan. 4 pilar pendampingan. Guru posisinya dalam G7KI itu satu sebagai teladan, menjadi contoh nyata dalam setiap kebiasaan. Misalnya datang lebih awal, mengikuti senam bersama, nyuruh sesuatu saya kepada anak tapi dianya tidak melakukan. Ilmu ajuk kalau orang sudah bilang mas seperti itu ya. Jadi nyuruh tapi dianya tidak melakukan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bertransformasi menjadi teladan yang baik untuk anak murid kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya membimbing. Kalau sudah tahu ada goal yang harus kita capai, ada rule yang harus kita tempuh, maka silakan lintasan itu yang dipakai. Mengintegrasikan kebiasaan dalam pembelajaran dan membimbing murid memahami manfaatnya. Lalu motivator. Kita itu perannya ada 4. 1 teladan, 2 pembimbing, 3 motivator. Memberi apresiasi, menjaga semangat, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian evaluator. Berkolaborasi dengan orang tua atau wali siswa untuk memantau kemajuan murid secara berkelanjutan. Alhamdulillah kita sudah ada smart book, jujur saja. Apakah ini sudah berfungsi sebagai alat evaluator yang optimal atau belum? Nah, kita bisa jawab. Saya sebagai orang tua kebetulan di 3 tahun ini di Darussalam gitu ya. Tapi pamit aja ketika gurunya meminta, nah pasti terjadi. Tapi kontinuitasnya itu sepertinya belum, gitu. Ya, itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan peran kita sebagai guru, sebagai teladan, pembimbing, motivator, dan evaluator bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Lalu satuan pendidikan, nah ini posisinya mungkin lebih ke Pak Soleh ya Pak, yang menetapkan kebijakan. Pak Soleh tentu saja ada pendampingnya, ada Bu Ida, ada Pak Muhammad. Ini membuat tata tertib dan program pendukung yang jelas. Kemudian ini sebagai contoh saja, misalnya ada kewajiban senam pagi, standar kantin sehat itu seperti apa, lalu prosedur penyambutan murid setiap pagi itu seperti apa. Nah sebenarnya ini indah banget kalau dilakukan. Ya ada olahraga, ada standar kantin sehat, lalu ada penyambutan pagi ketika murid datang. Itu sangat indah banget Darussalam kalau kita bisa menetapkan kebijakan seperti ini. Yang kedua, peranan edukasi dan sosialisasi. Mengadakan seminar untuk orang tua. Ini kita pernah ya membuat poster, media informasi. Poster kita juga banyak melibatkan narasumber ahli, bisa dari pakar, bisa juga dari alumni. Ini juga kita pernah sih melakukan ini ya untuk kebiasaan hidup sehat ya, atau yang lainnya. Lalu menyediakan sarana dan prasarana. Jadi peran strategisnya sekolah itu tugasnya menetapkan kebijakan, edukasi dan sosialisasi, menyediakan sarananya. Strategi penerapan praktis. Menurut panduan yang saya baca, strategi penerapan praktisnya itu rutinitas pagi, misalnya senam anak Indonesia hebat, sesi membaca, permainan tradisional. Kalau di sekolah-sekolah lain yang saya lihat, termasuk di sekolah terdekat kita di SD Islam Darussalam Cikunir itu ada Jumat Barokah. Ya. Nah, jadi di hari Jumat itu mereka rutinitasnya, kalau kita kan sebenarnya ada sabda, mungkin itu bisa dijadikan program
menjadi kebiasaan, artinya belum rutin ya. Meskipun kita sudah picu beberapa kali, ibaratnya jantung pakai alat picu jantung. Nah jantungnya itu berhenti lagi, terus dipicu lagi, berhenti lagi gitu. Nah kita sih maunya ketika dipicu itu terus rutin, menjadi siklus yang baik. Dan menciptakan pojok baca yang menarik. Kita pojok baca juga pernah ya Pak, sampai dimodalin karpet, rakyat kelas gitu. Tapi ya kembali lagi, ada hal-hal yang membuat hal tersebut menjadi kurang optimal. Ini strategi praktis. Jadi yang sudah kita lakukan apa saja? Rutinitas pagi duha sudah, ya. Lomba kebersihan kelas pernah, meskipun tidak rutin. Kolaborasi dengan alumni dan masyarakat, tokoh masyarakat sudah pernah juga, tapi tidak rutin. Nah ini yang kita mau, ini benar-benar rutin supaya menjadi kebiasaan. Nah untuk alat ukurnya, G7K ini secara tuntutan ya Pak Soe, kita harus melaporkan per bulan ya, dari uang hasil kesiswaan. Jadi sebenarnya sudah ada laporannya, itu harus dilakukan per bulan oleh uang hasil kesiswaan. Terus uang hasil kesiswaan dari mana sumber ukur yang harus dilaporkannya? Dari wali kelas dan guru wali. Gitu. Nah, lalu yang diukur itu gimana yang namanya? Sesuatu yang diukur harus ada alatnya. Maka alat yang digunakannya adalah catatan harian yang digunakan sebagai alat observasi mandiri harian guru. Saya terinspirasi banget sama Bulan ya. Ketika Bulan menugaskan jurnal itu di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran apa ya Bulan? Bulan waktu memberikan tugas ke anak-anak kelas 9 jurnal itu di mata pelajaran seni budaya atau bukan ya? Bulan? Seni budaya ya? Itu luar biasa sih ya. Nah itu kita bisa kolaborasi di sini sebenarnya. Kita membuat jurnal harian yang diisi oleh setiap murid dengan cetak, divalidasi oleh guru di sekolah, divalidasi oleh orang tua di rumah, direfleksikan bersama setiap akhir bulan gitu. Kalau rutinitas ini terjadi, ya insya Allah kebiasaan itu akan terbentuk. Kita berikhtiar yang terbaik untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Tujuan utamanya ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membimbing, memberikan umpan balik dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini contoh juga yang ada di panduan isi piringku pedoman gizi seimbang dari Kemenkes, memastikan asupan nutrisi yang tepat mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Lalu pengelolaan gawai ini harus ada prinsip 3S, screen time. Atur batasan waktu penggunaan gawai maksimal 2-3 jam per hari untuk 6+. Kalau di bawah 6 sebenarnya belum boleh pegang gawai ya. Kemudian screen break, lakukan jeda untuk berinteraksi dan bergerak. Lalu yang ketiga ada screen zone, tetapkan area bebas gawai. Saya sudah menetapkan ini di rumah sih. Jadi kalau waktunya tidur jam 9, itu handphone itu harus ada di ruangan lain, bukan di ruang tidur, meskipun dalam keadaan dicas gitu ya. Ini sumber resmi dari tautan Kementerian Edukasi, cerdas berkarakter tentang gerakan menuju kebiasaan Indonesia hebat ya. Ini sebenarnya panduan penting untuk kehidupan sehari-hari. Isi piringku, prinsip 3S. Yang penting mungkin kesannya mahal dan mewah ya kalau lihat isi piringku everyday seperti ini ya. Isi piringku berpengaruh dari isi dompetku ya, itu pastilah, itu pasti. Cuman setidaknya ada sayur buah ya setiap hari gitu ya. Disesuaikan aja lah. Musimnya yang lagi murah salah ya buahnya salah. Musimnya yang lagi murah pisang ya pisang gitu. Mungkin bisa lah disesuaikan, diatasi dengan itu. Nah ini
mati lahir ya apa ya mungkin lain. Kalau itu meskipun bukan mama dia survei pasarnya akurat loh ya. Jadi bisa ya loh ya mengatur menu atau misalnya ya turun dari daging, ikan, telur, tempe, itu sama sebenarnya. Meskipun harganya berbeda tapi nilai gizinya tetap sama. Rasanya tergantung yang masak itu sih. Ya, mari bersama membangun generasi hebat Indonesia. Mulai dari hal kecil, terapkan secara konsisten dan jadilah teladan. Bismillah ya. Saya juga nggak merasa terbaik, insya Allah. Tapi kewajiban saya adalah berusaha untuk baik, lebih baik gitu. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Yuk kita mulai dari hal kecil, terapkan secara konsisten, jadilah teladan. Karena kita juga bukan hanya sebagai guru untuk murid-murid kita, tapi kita juga sebagai murid untuk anak-anak kita di rumah. Ya. Setuju tidak Bapak Ibu? Bagus, sudah ngantuk kayak gini. Ya. Mari bersama membangun kebiasaan baik demi masa depan yang lebih cerah dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, presentasi saya sudah selesai. Tak pernah lama-lama. Ya, ini saya sudah download juga. Nanti saya share juga ke teman-teman. Ini berapa persen? 20. Saya alhamdulillah setelah tahun 2024 PMM itu sering dibuka. Ya. PMM itu udah berubah nama jadi apa Bu? Pak? Jadi ruang GTK. Nah di ruang GTK ini saya download kayak gini, punya sekolah lain. Mungkin Pak Muhammad untuk tahun depan kita bisa buat jurnal ini ada di dalam buku smartbook. Ya. Nah tugasnya Bapak Ibu hari ini sebenarnya bikin jurnal kayak gini. Ya. Itu bikin jurnal kayak gini. Tadi sebelum materi dimulai Bros pakai laptop nggak usah gitu. Ya. Kita cermati saja kalau ini memang sudah cocok, kenapa enggak sih tinggal dimodifikasi sedikit sesuaikan dengan kita. Tidak harus lagi bikin produk gitu. Tapi kita cermati saja nih jurnal yang sudah saya unduh dari aplikasi Ruang GTK punya sekolah lain. Ya, ada buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini 7-7-nya sudah disebutkan. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, ayo bermasyarakat dan juga istirahat, boleh diganti, dan juga tidur cepat. Itu adalah anak Indonesia hebat. Ada identitas siswa di depannya. Kalau sekolah negeri ini sudah pakai semua. Sepertinya mereka mencetak sendiri dengan logo sekolahnya masing-masing. Nama kelas sekolah saya juga dapat contekannya dari Pak Ivan. Ivan boleh dong kalau punya lebihan satu buat saya contoh. Ya Bros, nanti kalau ada lebihan, tapi sampai sekarang belum dikirim. Mungkin belum. Jadi sekolahnya sudah pakai. Ada pendahuluan gitu ya. Kemudian ada manfaat. Bangun pagi manfaatnya apa? Kalau tadi Pandai akan dijelaskan nih sama Bros. Ini saya rasa kita semua kalau secara teori sudah tahu ya, termasuk saya. Memilih makanan yang sehat juga saya tahu kalau teorinya. Tapi kayaknya rasa yang dilihat lebih enak itu lebih menggoda daripada yang lainnya. Apalagi aromanya ya, aduh. Nah ini
makan itu bangun pagi. Karena ini harus dilaporkan per bulan, maka di sini ada bulan apa gitu untuk yang bangun pagi. Pukul berapa bangunnya diparak sama ortu sebagai validasi. Ya, kemudian catatan, kemudian beribadah. Ini juga sama per bulan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, para ortu dan keterangan mungkin jika ada haid atau sedang jamaah kosor, nah itu mungkin bisa dicatat di keterangannya. Gitu. Lalu berolahraga, ini berolahraga apakah tiap hari atau enggak? Ya jalan kaki 10 menit lumayan lah, itu dihitung olahraga. Gitu. Kalau Bruno mau angkat barbel berapa menit Bruno sehari Bruno? 20 ini. Ya saya nggak on cam pasti saya selalu on cam ini. Ya, 1 jam angkat barbel, masya Allah. Ya, ya. Nanti mungkin kita ya senang juga ya kalau kita saling mengingatkan mungkin dengan lembar ini gitu. Kemudian makan sehat dan bergizi, menu gitu, anak-anak kerajinan banget ya kalau disuruh nulis kayak gini. Tapi kita coba sebulan mau nggak? Boleh ya? 30 menit aja udah capek. Tadi kan dulu saya tawarkan 2, saya pikir mau 2 jam dulu. Insya Allah 30 menit capek ya belum? Ya nanti kan ada yang bersepeda atau apa, boleh ya kalau untuk olahraganya. Menu, wah menu kita ini pasti dituliskan di sini ya. Lalu gemar belajar, informasi penting yang didapatnya apa, buku yang dipelajarinya apa. Kita coba 1 bulan dulu, Pak Muhammad bisa ya? Bisa ya. Kemudian bermasyarakat, nah ini kegiatannya apa, perasaanku bagaimana. Kalau bermasyarakat itu misalnya main di taman, kenalan sama siapa, oh kenalan barunya ini bisa jadi ya. Atau misalnya apa sih kegiatan bermasyarakat selain berteman? Ya, ada yang aktif menjadi remaja masjid, memperingati Hari Besar Islam, Isra Mi'raj ini yang akan sebentar lagi. Ya, ada juga yang aktif di Karang Taruna, ada yang aktif di Hadro, misalnya grup. Itu kita coba deh di inventarisir di sini supaya tertulis, ya. Karena itu sudah nilai lebih dari anak-anak kita, ya. Tidur cepat, nah ini tidur cepat kalau bagi saya justru hari sekolah itu lebih tertib daripada hari libur. Hari libur itu tidur cepatnya agak kacau biasanya. Kemudian kesimpulan, nah kesimpulan ini ada yang sudah terbiasa atau tidak, kita buat standar untuk kita dalam sebulan itu bikin tentangnya. Kalau misalnya rutinitas yang dilakukannya itu bangun paginya misalnya dalam 30 hari 25, ya berarti sudah terbiasa. Tapi kalau baru 15 berarti belum terbiasa, seperti itu. Nah nanti di sini di lembar kesimpulan diketahui oleh orang tua dan oleh guru kelas serta dikasih catatan. Nanti tanggapan orang tua di rumahnya seperti apa? Nah, ini reka pemantauan. Kalau reka pemantauan ini adanya nanti di guru wali sama guru kelas. Kita menyebut guru wali itu pendamping kita yang alaqoh, ya. Jadi tidak harus diperbarui lagi. Nah, karena di sini ternyata yang membuat adalah guru SD, maka di sini kelasnya 1, 2, 3, 4, 5,
dari PNE. Kalau memang ini relevan diaplikasikan di Darussalam, silakan. Nggak ada salahnya gitu. Ada yang mau memberikan masukan Bapak Ibu dari presentasi dan jurnal yang saya berikan? Tidak ada, sepertinya baik. Tidak ada yang memberi masukan? Atau ada yang jadi kepantik, saya pengen bikin desain jurnalnya kayak gini gitu. Ya, silakan kalau misalnya mau. Ini jurnal contohnya, ini saya share juga ya. Ya. Pak Muhammad, bagaimana Pak Muhammad? Mau diproyekin Pak Muhammad selama anak OSIS, Pak Muhammad? Boleh ya, saya kirim link nilai ya untuk jurnalnya. Tinggal ditambahin logo sama itu, mungkin warnanya diubah ya. Kita share di grup nilai. Nah, jurnal yang saya unduh ini dari ruang GTK. Ya, baik Bapak Ibu, itu presentasi saya juga sudah selesai. Tadi, nah ini postcastnya bersamaan dengan yang lain besok. Jadi evaluasinya besok untuk materi saya. Nah, sekarang saya minta semuanya berdiri, digeser kursinya. Kita akan senam G7 kali. Ayo, semangat. Ya. Bu Moti mau menggantikan arah, Bu Moti. Boleh Bu Moti. Arah terpisah itu kan dilatih sama Bu Moti. Ya, siap ya semuanya ya.
maju ya. Apa ya teman-teman, daripada mengulang semuanya gitu, saya pindah ke pagi, sepertinya ribet banget. Dan yang tadi itu betul-betul sesi refleksi dari saya. Jadi refleksinya refleksi olahraga saja. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita bertransformasi mengajar dengan setulus hati. Ya, untuk sesi berikutnya mungkin Pak Muhammad mohon ditanggapi Pak, karena ini betul-betul akan berkaitan banget dengan program kesiswaan. Oke, terima kasih Bolos. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah, ya tadinya mestinya kita